Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiar Juwansa, NIM saya 19115119. Saya dari kelas malam A. Saya akan mempresentasikan tugas dari sistem informasi, yaitu di mana membuat suatu sistem yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi. Di sini ada nama sistem manualnya, yaitu proses perbelanjaan sepatu di toko jual. Nah, kemudian apa sih nama sistem terkomputerisasinya itu? Nama sistemnya itu yaitu aplikasi Weban. Aplikasi Weban itu aplikasi yang dirancang, yang dibuat untuk khusus belanja sepatu di toko jual tersebut dengan cara eh, dengan cara online gitu kan, perbelanjaan online. Nah, kemudian sebelum sebelum apa namanya sebelum aplikasi itu dibuat, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu permasalahan pada sistem manual banyak biaya yang terbuang dan waktu yang terbuang. Jadi maksudnya itu apa sih banyak biaya yang terbuang dan waktu yang terbuang? Dengan kita berbelanja offline, berbelanja mendatangi suatu toko, kekurangannya yaitu kelemahannya, kita itu banyak mengeluarkan biaya-biaya. Contohnya, biaya bensin, kemudian biaya parkir, biaya di jalan, biaya makan, biaya minum, dan sebagainya. Kemudian kita juga banyak waktu kita banyak terbuang. Tidak mungkin berbelanja cukup 1 atau 2 jam, bahkan bisa lebih. Maka dari itu saya sebagai pelopor untuk membuat aplikasi yang berbasis web gitu kan, supaya agar si kita tuh berbelanja itu dengan menghemat biaya dan waktu kita tuh efisiensi gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada proses pembelian sepatu di toko jual, aliran sistem informasi. Jadi di sini ada 4 komponen utama, adalah pelanggan, ada pelayan, kasir, dan gudang. Kemudian langkah pertama itu memasuki si pelanggan ini memasuki toko. Kemudian dari pelayan itu menyambut pelanggan. Kemudian si pelayan menawarkan sepatu yang dijual. Di sini si pelanggan tuh mencari sepatu yang disukai, meminta ukuran sepatu tertentu. Kemudian si pelanggan ini menanyakan menanyakan kepada pelayan apa namanya ukuran sepatu tertentu yang diinginkan dia. Kemudian si pelayan ini menginfokan ke bagian gudang. Di bagian gudang ini dia mencari stok sepatu yang dimintanya sesuai ukuran yang dimintanya. Kemudian setelah selesai dicari, di sini si orang gudang ini memberikan sepatu, kemudian dikasihkan kepada pelayan tersebut. Si pelayan tersebut menerima sepatu. Kemudian si pelayan tersebut memberikan sepatu kepada si pelanggan. Si pelanggan menerima sepatu dan si pelanggan mencobanya. Nah, di sini tuh mencobanya tuh antara suka, antara cukup atau longgar. Kemudian setelah diketahui sepatunya cukup, si pelanggan ini menanyakan harganya, kemudian si pelanggan ini memberitahu harganya. Setelah itu si pelanggan membayar sepatu ke kasir. Kasir itu menerima pembayaran, kemudian si kasir ini membuat faktur penjualan. Jadi membuat faktur kayak membuat surat pembelian kayak gitu. Kemudian si kasir ini memberikan faktur tersebut kepada pembeli. Si kasir ini membuat laporan penjualan, di mana laporan ini ditulis secara manual gitu kan. Kemudian si kasir itu menginput data melalui komputer, kemudian menjadikannya arsip. Nah, di sini dari gudang ini dia memberikan sepatu, kemudian dia membuat laporan stok barang. Jadi pengeluaran barang, pemasukan barang setiap harinya itu pasti pasti ada. Makanya dibuat laporan. Kemudian diinput dan dijadikan arsip. Setelah itu eh, si pelanggan pelanggan itu pulang dan sampai rumah. Nah, di sini ada aliran sistem informasi yang dimana proses pembelian sepatu di toko jual melalui aplikasi Weban, yang aplikasi yang sudah pembelian yang sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Weban atau online. Nah, di sini diperingkas, yang tadinya ada 4 komponen, ada
beberapa komponen. Di sini cuma ada pelanggan, sistem, dan delivery. Jadi yang pertama itu si pelanggan sebelum masuk ke aplikasi tersebut harus registrasi. Registrasinya itu antara memasukkan info akun, terus alamat, nomor handphone, nama lengkap, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian login member. Sebelum bisa masuk ke aplikasi tersebut, si pelanggan itu harus login member. Setelah login, dia si pelanggan memilih kategori sepatu, seperti misalkan di situ tercantum kategori sepatu sepak bola, di situ sepatu casual, terus di situ ada sepatu boots, ada sepatu gunung, dan sepatu sebagainya. Kemudian dipilih-pilih sepatu yang dia sukai, yang dia cari. Nah, si pelanggan ini langsung memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah sepatu tersimpan di keranjang, sistem ini akan otomatis menampilkan ukuran, kemudian item yang dibeli, dan total total harga yang harus dibayar. Kemudian si sistem ini memberitahukan eh, kepada si pelanggan memilih sepatu atau memasukkan dalam keranjangnya. Setelah itu si pelanggan itu melakukan pengisian data, pengisian pengiriman. Jadi si si sistem ini menampilkan kayak form untuk mengisi data pengirim gitu kan. Contoh kayak alamat kota, provinsi, dan sebagainya. Kemudian setelah mengisi pengiriman, si pelanggan ini menyelesaikan pembayaran. Menyelesaikan pembayaran yang dimana eh, dia harus mentransfernya gitu kan. Mentransfernya kepada si aplikasi Weban itu, ke toko Weban itu. Kemudian si sistem itu menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, otomatis sistem itu akan mengirimkan invoice kepada si pelanggan. Si pelanggan ini kemudian mengkonfirmasi pembayaran tersebut, bahwa pembayaran telah diterima oleh toko tersebut. Kemudian setelah terkonfirmasi, si sistem ini memberitahukan, atau bisa disebut admin, admin ini memberitahukan kepada delivery untuk menyiapkan sepatu yang akan dikirim. Kemudian mereka mengirimkan ke pihak ketiga, yaitu kayak JNE atau JNT, kantor pos, dan sebagainya, jasa transportasi pengiriman gitu kan. Setelah beberapa hari menunggu, 2 atau sampai 3 hari menunggu, akhirnya si pelanggan itu menerima sepatu, dan sepatunya itu cocok sekali gitu. Jadi si pelanggan itu memberikan testimoni, kemudian si sistem menerima testimoni itu menjadikannya arsip. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya juga di sistem ini, yaitu kelebihannya kita itu dapat berbelanja dengan cukup di rumah saja, tidak perlu keluar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ongkos itu lebih lebih murah. Kemudian yang ketiga, eh, apa namanya, yang ketiga itu kita tidak banyak membuang waktu. Nah, namun di sistem ini ada kelemahannya. Dengan berbelanja online ada kelemahannya juga. Salah satunya yaitu kita tidak bisa dapat menawar harga, karena harga itu relatif, patokannya udah pas gitu. Kemudian yang kedua, kita itu tidak dapat mencobanya sepatu, apakah sepatu itu bagus dengan kualitas yang ada di gambar atau jelek, bahkan atau ukurannya bisa pas atau enggak gitu. Nah, kemudian setelah aliran sistem informasi ini selesai, di sini ada diagram konteks pembelian sepatu di aplikasi Weban. Jadi di sini ada aplikasi web. Nah, si aplikasi itu memberikan info kategori pelanggan, kemudian info pemesanan, info alamat kepada sistem tersebut. Si sistem ini memberikan feedback kepada si aplikasi itu, yaitu data login, memberikan data kategori, kemudian data alamat. Nah, setelah itu, si pelanggan memberikan data login, data kantong, data pemesanan kepada aplikasi.
Jadi saling berterkaitan tuh antara pelanggan, sistem sama aplikasi tersebut. Kemudian si aplikasi itu memberikan info login, info kantong, info kategori, info pemesanan. Jadi saling ketergantungan, si pelanggan, si aplikasi memberikan lembaran atau form untuk mengisi kantong pemesanan, login. Nah, kemudian si pelanggan memberikan data dirinya dia. Kemudian si aplikasi memberikan info-info tentang pelanggan, info pemesanan, kemudian sistem memberikan timbal baliknya tersebut, memberikan data login, data kategori, dan data alamat. Kemudian yang terakhir di sini ada DFD pembelian sepatu level 0, di mana sama saja seperti diagram kontak tadi, aplikasi web ini memberikan info alamat, kemudian info pemesanan, info pelanggan, info kategori, kemudian sistem memberikan juga kepada si aplikasi tersebut data login, data kategori, data alamat. Kemudian si pelanggan memberikan maksudnya si aplikasi memberikan info pemesanan, info kategori, info tentang kantong, info login. Dan si pelanggan juga memberikan info data login, kemudian memberikan data-data yang mereka punya dan yang harus diisi. Mungkin jadi kesimpulannya si aplikasi ini bisa memangkas biaya, bisa memangkas waktu, kemudian bisa memudahkan kita dalam berbelanja, tidak banyak membuang waktu. Tetapi kelemahannya, kita itu tidak bisa melihat secara langsung bahwa si sepatu itu kualitasnya apakah bagus atau jelek. Karena di gambar yang kita tawarkan, itu belum tentu sebagus, itu belum tentu bagus gitu kan. Karena gambar itu bisa jadi memanipulasi. Beda dengan kita berbelanja secara offline. Karena berbelanja secara offline kita itu bisa melihat kualitas sepatu itu tersebut. Bagusnya kayak gimana, bahan yang digunakan kayak gimana, dan jika kita tidak ada ukuran yang pas bisa langsung request. Kemudian kelemahannya juga, kelemahan dari berbelanja online ini pengirimannya cukup lama, membutuhkan waktu yang relatif lama, sehari atau 2 hari. Tapi kalau misalkan berbelanja secara offline, hari itu datang, hari itu juga diambil barangnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.